Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Alamsyah dari kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan NIM 23040450129. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran secara singkat, dan di sini teori pembelajaran juga terdiri dari 4 pembahasan. Jadi yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanistik, dan terakhir teori konstruktivisme. Baiklah, mari kita ke penjelasannya. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku seseorang yang berdasarkan stimulus dan respon. Para penganut teori ini mengemukakan bahwa suatu proses belajar terjadi dari pengkondisian. Siswa belajar setelah mengorganisasikan antara stimulus dan responnya. Konsep behavioristik. Yang pertama, stimulus. Stimulus adalah sesuatu hal yang diberikan untuk menghasilkan sebuah respon, di mana stimulus bisa berupa apapun yang bisa ditangkap oleh indera, seperti gambar dan semacamnya. Selanjutnya, respon. Respon adalah hasil dari stimulus. Respon biasanya berupa gerakan, ekspresi, ucapan, dan semacamnya. Selanjutnya peningkatan. Peningkatan adalah suatu proses untuk meningkatkan respon agar bisa terulang kembali. Selanjutnya penghukuman. Penghukuman adalah suatu proses di mana respon diharapkan meminimalisir terjadinya respon terulang kembali. Selanjutnya penghukuman. Penghukuman adalah suatu proses menghilangkan sebuah respon agar tidak terulang lagi. Berikutnya diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu proses di mana individu bisa membedakan yang mana stimulus yang relevan dan tidak relevan. Selanjutnya generalisasi. Generalisasi adalah individu diharapkan bisa mengulang respon pada situasi tertentu ke situasi yang serupa tapi berbeda. Hanya pengimplementasiannya pada pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis hadiah. Guru bisa memberikan hadiah berupa poin, gambar, atau semacam materi lainnya. Selanjutnya, sebagai contoh, guru ingin meningkatkan partisipasi di kelas. Guru bisa memberikan poin, dan poin tersebut bisa dipakai untuk ditukar untuk sebuah hadiah. Selanjutnya, proses belajar berbasis hukuman. Hukuman biasanya diberikan kepada murid yang mengacau di kelas, dan guru bisa minimalisir sebuah kekacauan di kelas dengan cara memberikan hukuman. Selanjutnya, pembelajaran berbasis model. Seorang guru ingin meningkatkan kemampuan membaca muridnya. Di situ pula guru bisa menjadi model bagi muridnya untuk agar bisa meningkatkan kemampuan membacanya. Yang kedua yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori ini berpusat pada proses mental individu, yang dimana proses mental yang dipakai untuk belajar seperti pemikiran, memori, dan pemecahan masalah. Para penganut dari teori ini mengungkapkan bahwa suatu proses belajar terjadi setelah pengorganisasian dan penyimpanan informasi dalam struktur kognitif individu. Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif ini ialah John Piaget dan Vygotsky. Masih ada beberapa tokoh-tokoh penting lainnya. Selanjutnya, konsep pembelajaran teori kognitif. Konsep teori kognitif sama seperti behavioristik, terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama, struktur kognitif. Yang kedua, skema. Ketiga, asimilasi. 4, akomodasi. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Yang terakhir, metakognisi. Selanjutnya, pengimplementasiannya dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Murid diharapkan bisa mencari pengetahuan mereka sendiri dan kembali untuk mendiskusikan apa yang mereka temukan. Sebagai contoh
seorang guru ingin meningkatkan pemahaman seorang muridnya tentang fotosintesis. Guru bisa membawa langsung anak muridnya melihat tanaman dan kembali mendiskusikan apa yang setelah mereka temukan. Selanjutnya pembelajaran kooperatif, di mana murid belajar kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh, guru bisa memberikan satu atau dua soal matematika dan menyuruh murid mereka untuk membentuk sebuah kelompok agar bisa memecahkan masalah dengan mudah. Selanjutnya, belajar berbasis pada siswa. Di sini pembelajaran diharuskan atau difokuskan kepada siswa, di mana siswa diharapkan bisa berproses dan belajar lebih mandiri. Seperti contoh, seorang guru ingin meningkatkan keterampilan menulis muridnya. Guru bisa memberikan sebuah jurnal dan menyuruh mereka menulis ide-ide mereka dan macam-macam jurnal lainnya. Selanjutnya, teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang berpusat pada pengembangan individu secara holistik. Para penganut teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar terjadi sebab aktualisasi diri, di mana seseorang ingin mengeluarkan potensi penuh diri mereka sendiri. Teori ini mengungkapkan betapa pentingnya lingkungan yang sportif agar anak-anak merasa diterima dan diperdayakan. Selanjutnya, konsep humanistik. Konsep humanistik terdiri dari aktualisasi diri, berpusat pada siswa, pengalaman, pembelajaran holistik, dan hubungan. Selanjutnya, pengimplementasiannya dalam pendidikan. Dalam pendidikan, teori humanistik sering sekali dipraktikkan, sebab kata lain dari teori humanistik adalah memanusiakan manusia. Jadi seperti yang pertama, belajar pembelajaran berbasis pengalaman atau penemuan. Guru bisa meminta muridnya untuk terjun langsung ke lapangan agar bisa menemukan pengetahuan mereka sendiri. Seperti contoh, guru ingin meningkatkan pemahaman anaknya tentang iklim. Jadi guru bisa membawa anak muridnya pada taman atau pantai agar bisa meneliti atau mencari tahu sendiri bagaimana perubahan iklim terjadi, seperti semacam pencairan gletser atau naiknya permukaan laut. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Murid bisa belajar tentang bagaimana cara mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Seperti contoh, guru ingin memberikan tugas tentang cerita pendek. Jadi seorang guru bisa minta muridnya untuk membuat sebuah cerpen yang berbasis pada pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, penilaian diri. Seorang murid bisa terlibat langsung dalam penilaian kemajuan mereka sendiri. Seperti contoh, seorang guru ingin membantu atau ingin melihat kemajuan muridnya dalam bahasa Spanyol. Jadi, seorang guru bisa memberikan tugas tentang menulis bagaimana kemajuan bahasa Spanyol mereka dan mendiskusikannya kepada guru mereka secara berkala. Baiklah, selanjutnya dan terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang berpusat di mana bagaimana individu menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan dunia dan pengalaman. Selanjutnya, konsep konstruktivisme. Konsep konstruktivisme terdiri dari beberapa poin. Jadi yang pertama, pembelajaran secara aktif. Yang kedua, pengetahuan bersifat kontekstual. Yang ketiga, refleksi penting dalam belajar. Selanjutnya, pengalaman
Selanjutnya pengimplementasiannya dalam pembelajaran. Contohnya seperti pembelajaran berbasis penemuan. Sama seperti sebelumnya, di sini murid bisa menemukan pengetahuan mereka sendiri. Seperti tadi contohnya, seorang guru ingin meningkatkan tingkat pengalaman tentang iklim seorang murid. Jadi seorang guru membawa muridnya ke taman dan pantai agar mereka bisa mengamati sendiri tentang bagaimana perubahan iklim. Selanjutnya pembelajaran berbasis kooperatif, di mana murid membentuk sebuah kelompok untuk memecahkan masalah, sama seperti tadi, yang dimana seorang guru memberikan soal matematika dan murid diharuskan membentuk sebuah kelompok agar murid bisa memecahkan masalah dengan lebih mudah. Selanjutnya pembelajaran berbasis masalah, di mana seorang guru bisa memberikan sebuah masalah dan murid bisa memahami masalah tersebut dan memecahkan masalahnya sendiri. Contoh, guru bisa memberikan sebuah tugas cerita pendek dan murid bisa membuat sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman sendiri. Dan selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting di sini sama seperti sebelumnya, yakni John Piaget, Vygotsky, dan masih ada beberapa tokoh-tokoh penting lainnya. Mungkin itulah tadi pemaparan materi secara singkat dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.